الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا مولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Ma'asyiral hadirin wal hadirat, para jamaah sekalian rahmana rahimakumullah taala. Mengawali ta'lim ini tentu kita senantiasa merawat syukur kita kepada Allah dengan kita berupaya menggunakan segala anugerah dan nikmat-Nya sebagaimana Allah berikan panduan dan ajarannya dalam Al-Qur'an Al-Karim, sekaligus yang diajarkan oleh para guru-guru kita semua, menjaga istiqamah kita selalu dalam syariat dan ajaran Allah Ta'ala. Semoga kita semua senantiasa dibimbing oleh Allah dan diberikan rahmah serta keberkahannya, sehingga kita dapat menjalani aktivitas dan kehidupan kita dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setidaknya jamaah sekalian, kita sungguh amat bersyukur betapa masih terus diberikan kesempatan untuk ta'lim dan belajar Al-Quran ini, sehingga setidaknya kelak di akhirat kalaulah ada tuntutan dari Allah kenapa dulu membaca Qur'annya tidak benar, setidaknya kita sudah bisa berargumen bahwa kita sudah belajar. Kita sudah belajar. Kewajiban kita ini belajar. Soal mampu dan tidak mampu itu Allah yang mengantarkan. Beda halnya dengan orang-orang yang tidak bisa baca Quran, lalu saat membacanya banyak yang tidak benar, sudah begitu tidak ada upaya untuk belajar. Tidak ada argumen di hadapan Allah. Dulu kenapa kamu baca Qur'annya kok morat-marit, musak-masik, mudal madil semuanya begitu. Udah, diem, tidak ada argumen. Beda kalau kita ini sudah belajar. Kan sudah belajar, ya Allah. Kalau sampai di situ kemampuan kami, beda halnya yang tidak ada ikhtiar, tidak ada belajar, itulah yang kemudian memang menjadi tanggung jawabnya kita di hadapan Allah Ta'ala. Maka syukur Alhamdulillah, tentu saat kita belajar juga diupayakan, semoga kita dengan sungguh-sungguh dan kemudian benar-benar kita mampu membacanya dengan tartil, dengan fasih. Hadirin jamaah sekalian, insyaallah kita akan masih melanjut pada surah An-Nisa ayat ke-18 ya, kalau nggak salah 18 dan 19, 2 ayat saja. Nanti insyaallah waktunya kita lanjut juga dengan teori ilmu tajwid yang dipandu oleh buku kita, masuk pada bab yang baru insyaallah. Baik, saya akan baca dan saya baca terlebih dahulu, nanti kemudian diikuti dan baru yang ketiganya dipraktekkan. Mohon diperhatikan dulu jemaah sekalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك
أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا Sadaqallahul azim. Baik, jemaah sekalian, kita maknain satu persatu dulu sejenak. Walaisat dan tidaklah ada at-taubatu taubah lilladzina bagi mereka-mereka atau dari mereka-mereka ya'maluna yang melakukan as-sayyiati kejahatan. Orang bertaubat tapi pada saat bertaubatnya masih menjalankan kejahatan, kemaksiatan dan dosa tidak diakui oleh Allah. Berarti taubatnya cuma taubat apa istilahnya? Sambel. Oh, pedas-pedas. Pura-pura saja. Rasanya kok sudah kapok saya. Dikasih sambel lagi habis juga. Ini disindir oleh Al-Qur'an. Tidaklah taubat orang-orang yang melakukan kejahatan itu dianggap taubat. Hatta idza hadara digambarkan oleh Al-Qur'an hatta idza hadara hingga apabila datang ahaduhumul mautu kepada salah satu di antara mereka kematian qala kemudian ia berkata inni tubtul ana saya sungguh benar-benar betul bertaubat al-ana sekarang. Kalau sudah ruh ada di kerongkongan, sudah mau tewasnya doang, sudah tinggal pindah alamnya, baru dia benar-benar bertaubat. Maka kata Allah, hal yang demikian itu tidak dapat diterima di sisinya. Walalladzina dan tidak pula diterima orang-orang yamutuna yang meninggal wahum sedang mereka kuffarun dalam keadaan kekafiran. Tuh malah hampir disamakan dengan orang-orang kafir. Karena taubatnya sudah jelang kematian. Itu ibarat ruhnya sudah tinggal dicabut saja sama malaikat Israel. Baru kemudian dia bilang, ini itu betulan, saya mau tobat sekarang, mau tobat. Lalu kemarin kemana aja? Saat diberikan kesempatan yang panjang oleh Allah, saat kemudian diberikan umur yang masih begitu banyak oleh Allah, dia mau tobat tapi bersamaan dengan tobatnya hanya dibuat pura-pura, dibuat main-main saja. Maka oleh Allah disindir dalam ayat ini. Bahkan kemudian dikatakan ulaika mereka-mereka itu a'tadna telah kami sediakan lahum baginya bagi mereka azab aliman yang pedih. Ini yang kemarin kita pelajari alim kalau pakai hamzah pedih. Tapi kalau alim pakai ain apa artinya? Zat yang maha mengetahui. Alim. Zat yang maha itu beda banget kan antara alim pakai hamzah dengan alim yang pakai ain. Maka di sini teruskan ya ayyuhalladzina
Wahai orang-orang amanu yang beriman kepada Allah, la yahillu tidak halal lakum bagi kamu antarithun nisaa mewarisi perempuan dari harta kekayaanmu karhan dengan paksa, dengan jalan paksa, seenaknya, tidak diridhoi, tidak dilakukan sesuai ketentuan Allah. Tidak boleh, kata Al-Quran, kau berikan warisan kepada anak-anak perempuanmu, kepada istrimu, sementara engkau tidak berikan warisan itu dengan cara-cara yang benar. Wala ta'duluhunna, dan janganlah kamu menyusahkan mereka, para perempuan-perempuan itu. Itulah Al-Quran, inilah Islam. Yang sejak dari awal sudah mendeklar kehormatan dan kemuliaan orang perempuan yang kala itu banyak dinistakan di zaman jahiliyah. Dinyatakan oleh Al-Quran, jangan kau susahkan orang perempuan itu. Kau muliakan, karena perempuan itu sungguhnya memiliki derajat yang tinggi juga di sisi Allah. Jangan kamu susahkan mereka litadhabu, karena hendak mengambil kembali bi ba'dhi ma ataitumuhunna, dari sebagian apa yang telah kamu berikan kepadanya. Jadi sudah dikasihkan maharnya, mahar itu milik sepenuhnya perempuan. Jangan kau ambil lagi mahar yang sudah kau berikan. Illa an ya'tina, kecuali apabila mereka-mereka perempuan itu melakukan bifahishatin, perbuatan keji mubayyinatin yang nyata. Kecuali kalau perempuannya serong, perempuannya nakal, perempuannya nggak bisa diatur, lalu kemudian kau cerai, lah boleh itu kau minta kembali apa yang kau berikan kepadanya. Itu kalau nyata-nyata mereka melakukan tindakan fahisyah. Tapi prinsip Al-Quran, dan ini sering dibaca, wa'ashiruhunna, dan pergaulilah mereka istri-istri kamu bil ma'rufi, dengan cara yang ma'ruf, yang pantas, yang patut, yang baik. Fa in karihtumuhunna, jika kamu tidak menyukai mereka, fa'asa an takrahu syai'an, boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu itu, wa yaj'alallahu, sementara Allah Ta'ala, atau padahal Allah Ta'ala menjadikan fihi, pada sesuatu yang tidak kau sukai itu, khairan, kebaikan, katsiran, yang banyak. Ini ayat ini penting ini. Fa in karihtumuhunna, kadang kita ini banyak hal yang secara keinginan atau nafsu kita tidak suka, tidak mau, bahkan benci. Padahal kata Allah, banyak hal yang kadang engkau tidak suka, tapi di situ tersimpan kebaikan-kebaikan yang berlimpah. Maka jangan kamu gampang kebawa emosi, jangan kamu gampang kebawa mengkufuri nikmat Allah. Padahal di balik itu nanti akan ada kebaikan yang banyak. Ini mohon maaf, bisa jadi para istri-istri yang kita kadang-kadang dihadapkan pada ujian, sudah istrinya mohon maaf, masih mending kalau cakep gitu. Mohon maaf, ini contoh, sudah istrinya rada kecelakaan ngambilnya, udah gitu bawel melulu, kalau diomong kagak ada nurut-nurutnya. Jangan lalu kamu kemudian malah justru sulut dengan emosi. Bisa jadi yang saat kamu tidak suka itu ternyata luar biasa membawa kebaikan. Benar ini Bapak Ibu sekalian. Istri yang kadang-kadang membawa tantangan dan ujian ternyata membawa rizki dari Allah. Iya, maka sabar Pak Jiwan kalau sabar. Kalau rumah tangga lalu kemudian kita justru membuat emosi dan panas di dalamnya, ini tandain biasanya. Dan memang begitu, rizki pun ikut panas. Kalau rizki panas nggak betah dia, pergi tuh. Maka tandain biasanya kalau rumah tangga itu tentrem, damai, itu rizki insya Allah juga lancar. Tapi kalau rumah tangga itu bawaannya panas, boleh tandain. Itu memang ilmunya hadis begitu. Kalau sukanya berantem aja itu suami istri. Kalau nggak suaminya yang ngomel, istrinya gantian yang bawel. Kalau nggak, dan itu membawa kepada suasana panasnya
rumah tangga dan itu juga membawa panasnya rizki yang Allah berikan. Rizkinya nggak enggan diberikan orang-orang yang tidak syukur, diberikan orang-orang yang selalu panas suasana rumah tangganya. Ini di dalam ayat ini insya Allah tersirat itu. Maka janganlah sesuatu yang kamu tidak suka lalu kau umbar emosi semaunya. Padahal di situ sebenarnya Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan. Ini jelas ini. Wa yaj'alallahu, dan Allah jadikan fihi, dalam ketidaksukaanmu itu, khairan katsiran, kebaikan-kebaikan yang banyak. Kalau ini apa namanya, masih koma, kalau engkau sabar, kalau engkau ridho. Lah kalau enggak ridho, kalau enggak sabar, hilang lagi kebaikan itu, gitu loh maksudnya. Jemaah sekalian, ini pengertian dari ayat yang setidaknya kita baca secara umum dari kalimat perkara. Saya mungkin sedikit banyak sudah mulai merubah penghayatan dan pemaknaan. Jadi apa namanya, tidak hanya bacaan, alhamdulillah bacaan sudah mulai membaik, maka kita geser sedikit dengan penerjemahannya, pemaknaannya. Ya, insyaallah nanti dengan sedikit demi sedikit ya berulang-ulang kan nanti tahu sendiri, faham. Ya mas sekalian, kita boleh mengakhiri dengan meneruskan pengetahuan dan teori-teori yang terkait dengan ilmu tajwid pada bab yang baru, bab kelima, halaman 36. Masih pada di bawah nggak sih? Kitabnya ini kalau bisa selalu masih di bawah kita nih, soalnya masih perlu dipandu sama kitab. Halaman 36. Ini secara umum aja dulu. Jadi kita alhamdulillah sudah menyelesaikan setidaknya 2 bab ya, diingat-ingat ya. Pertama, kita menyelesaikan tentang mengenal huruf hijaiyah. Lalu kita menyelesaikan makharijul huruf. Kan teringat oleh kita makharijul huruf dalam teori tajwid apa, kemudian bagaimana. Lalu yang ketiga juga kita sudah selesaikan sifatul huruf. Sifatul huruf panjang dan lama kita termasuk mempraktekkannya. Paling tidak sudah kita jalani dan kita sudah baca dengan pelan sekaligus prakteknya hal-hal yang berkait sifatul huruf. Lalu yang sekarang bab kelima, ini pasti ilmu tajwid dasar pasti akan membahas tentang ini. Karenanya itu kita harus tahu bab kelima ini adalah bab tentang hukum nun sukun dan tanwin. Dalam bahasa Arab disebut ahkamun nunis sakinah wat tanwin. Ya Pak Asrul ya. Jadi supaya meskipun direkam tapi ini harus ini. Hukum nun, tapi nunnya ini nun yang sukun. Yang biasanya orang bilang nun mati dan tanwin. Jangan juga nanti ditanya, gimana sudah mati kok masih bertemu? Nah, udah mati kok masih bertemu. Mati di sini maksudnya Baji Budiman sukun. Artinya harokatnya harokat mati, harokat apa namanya sukun. Jadi di dalam ilmu tajwid itu pembahasan yang pasti harus kita ketahui, yang kita fahami adalah berkait dengan hukum nun sukun atau nun mati dan tanwin. Sebenarnya nun sukun dan tanwin itu bacaannya sama. Di lisannya sama, tapi tulisannya beda. Bisa difahami. Tanwin itu sebenarnya adalah nun sukun. Hanya tulisannya dia tidak berbentuk nun sukun. Contoh kan misalnya apa namanya di sini nanti tanwin min ghillin misalnya. Min ghillin.
atau min khairin. Mohon maaf itu halaman ke-37 itu ada min khairin paling akhir. Bisa dibaca halaman ke-7 ini contoh saja. Itu namanya tanwin min khairin. Kalau kita baca tanwin itu kan jelas bunyi nun sukun di akhir. Tapi di sini tidak ada tulisannya. Tulisannya dalam bentuk tanwin. Maka sebenarnya antara nun sukun dengan tanwin itu cara bacanya sama, tapi penulisannya tidak sama atau beda jelas. Sampai di sini insya Allah bisa difahami ya Bapak Ibu ya. Bisa difahami ya. Maka di mana saja pembahasan ilmu tajwid antara tanwin dengan nun sukun itu menjadi satu. Pembahasannya nggak bisa dipisah. Jadi hukum nun sukun dengan tanwin itu menjadi satu. Kenapa jawabannya tadi? Karena tanwin itu pada hakikatnya adalah nun sukun saat dibaca sama, yaitu nun sukun. Min khairin. Tuh. Itu khairin itu kan diakhiri dengan nun sukun. Tapi tidak ada tulisannya. Nah, jamaah sekalian, saya ingin mengawali dari sini yang kali pertama diberikan oleh para ulama teorinya bahwa kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah itu nanti ada 5 hukumnya. Nah 5 di antara itu yang pertama kali adalah yang disebut dengan izhar. Huruf A itu Bapak Ibu sekalian, ya. Izhar. Itu tulisannya kayak begitu, al-izhar. Kita baca sampai sedikit di sini ya. Izhar menurut bahasa ialah memperjelas atau menerangkan. Menerangkan bukan menjelaskan, sama. Maksudnya memperjelas bacaan, menerangkan bacaan. Sedangkan menurut istilah, izhar adalah melafazkan setiap huruf dari makhrajnya tanpa disertai tambahan dengung atau suara samar kalau boleh tambahkan. Ya, ini ya, saya ulang lagi bahwa menurut istilah yang disebut dengan izhar adalah melafazkan setiap huruf dari makhrajnya tanpa disertai atau tanpa adanya atau tanpa tambahan suara dengungan atau suara samar. Kan lawan katanya namanya jelas, ya berarti samar lawan katanya. Kalau jelas tidak boleh samar, kalau samar nggak boleh jelas, begitu. Nah, jelas samar itu kayak apa? Suara dengungan, suara apa namanya yang ditahan, itu namanya suara yang lawan kata daripada idhar. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian sebelum kita masuk ke bab berikutnya ini supaya jelas, hukum nun sukun dan atau tanwin saat bertemu salah satu huruf hijaiyah apapun jenisnya, nanti kita akan sebut yang pertama dengan hukum izhar. Kapan disebut dengan hukum izhar? Tunggu episode minggu depan. Nah gitu. Ini baru kenal namanya dulu. Kan kapan izharnya? Ya kita akan lihat nanti. Nah, minggu depan. Supaya insya Allah kita diberikan usia panjang. Kalau kita niatkan untuk kebaikan, Allah insya Allah ngasih panjang umur kita. Kenal di situ aja dulu. Saya kira ini Bapak Ibu sekalian sudah masuk syur. Ya. Nah, itu nanti ada pembahasannya sendiri. Pak, dia harus sabar dulu. Supaya ini tidak apa namanya jumbo, sebaiknya enggak saya jawab dulu. Ini bab ini nih, babnya nun mati dan tanwin. Nanti ada bab sendiri mim mati ketemu mim atau mim mati ketemu selain mim. Itu babnya nanti.
supaya Pak Ade nggak jumbo, nggak saya jawab dulu. Ya, ini aja dulu, ini dulu. Nah, nanti terlalu kemajon katanya nanti. Nah, itu nanti jumbo nanti. Enggak. Nah, tapi Pak Ade kalau mau apa namanya secara umum tahu, ya itu namanya idgham mimi atau idgham misli. Boleh dua-duanya. Ya. Tapi nanti itu. Baik, jamaah sekalian, mari kita tutup dengan doa bersama-sama. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة لنا يا رب العالمين آمين يا رب العالمين ودمتم في الخير والعافية. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.